Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai bahasa Ibrani. Khususnya kita akan belajar tentang kata ganti. Kata ganti orang maupun kata ganti petunjuk. Dan beberapa bagian dari pelajaran ini kita akan pelajari hari ini. Saudara, kali ini saya akan menyampaikannya. Nanti teman-teman boleh melihatnya di PPT yang ditampilkan bersama dengan pembelajaran ini. Dalam bahasa Ibrani ada beberapa kata ganti orang, baik yang bersifat tunggal maupun jamak, baik yang jenis kelamin maskulin maupun feminim. Yang pertama kita lihat dari kata ganti orang yang tunggal, baik maskulin maupun feminim. Yang pertama, kata ganti orang pertama, baik maskulin maupun feminim, disebut dengan ani, anoki. Ani, anoki. Kemudian kata ganti orang yang kedua, maskulin dan feminimnya, atah, at. Kata ganti orang ketiga, baik maskulin maupun feminimnya yang jumlahnya tunggal, ialah hu, hi. Nah, itu kata ganti orang tunggal, baik maskulin maupun feminim. Sekarang, kata ganti orang maskulin dan feminim dalam bentuk jamak. Kata ganti orang yang pertama dalam bentuk jamak maskulin maupun feminim disebut dengan anahnu. Anahnu. Kemudian bentuk jamak untuk orang yang kedua jenis kelamin maskulin ialah atem. Kemudian bentuk jamak untuk feminim orang yang kedua ialah atenah atau aten. Jadi ada dua pemakaian. Sedangkan untuk orang ketiga jamak maskulin disebut dengan hemma atau hem. Sedangkan bentuk jamak untuk orang ketiga feminim ialah henna atau hen. Ini beberapa kata ganti yang terdapat di dalam kata Ibrani. Kalau kita ulang misalnya secara menyeluruh, bisa kita lafalkan seperti ini. Ani, anohi, atah, at, hu, hi, anahnu, atem, atena, aten, hemma, hem, henna, hen. Ya, jadi kalau saudara-saudara mau mencoba menghafalnya dengan melafalkannya, bisa membuat lagu atau bisa dengan cara apa saja untuk mudah dihafal. Sekali lagi, ani, anoki, anah, atah, at, hu, hi, anahnu, atem, atena, aten, hemma, hen, henna, hen. Ini beberapa kata ganti orang. Nah, sebagai contoh misalnya, kita bisa kasih contoh. Dalam bahasa Indonesia dipakai kata saya laki-laki itu. Maka dalam bahasa Ibraninya kita bisa sebutkan ani hais. Ani hais. Yang kedua, aku perempuan. Anoki Isa. Engkau putri raja itu. At bat Hammelek. Saya ulang. At bat Hammelek. Kami hamba Allah. Anahnu ebed Elohim. Anahnu ebed Elohim. Dia Tuhan. Hu Yehowa. Atau Hu Yehweh. Kalau orang Ibrani biasanya bertemu dengan kata Yehweh, mereka akan baca Hu Adonai.
Kemudian yang terakhir, contoh yang terakhir sebagai kata ganti orang, mereka bangsa-bangsa, Hema Goyim. Nah, dari bagian-bagian ini kita bisa melihat beberapa kata ganti orang dan beberapa contoh yang bisa kita amati. Kemudian bagian yang kedua yang kita bisa pelajari dalam kata ganti, itulah yang disebut dengan kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk itu tidak mengenal orang pertama, kedua, ketiga, tapi kata ganti penunjuk itu dibagi menjadi tunggal jamak maupun maskulin atau feminim. Saya ulangi bahwa kata ganti penunjuk tidak mengenal istilah orang pertama, kedua, ketiga, tapi dibagi berdasarkan tunggal jamak, apakah itu maskulin maupun feminim. Nah, kata ganti penunjuk untuk tunggal, kita mulai dengan kata tunggal. Yang pertama, kata ganti penunjuk tunggal untuk maskulin disebut dengan zeh, yang berarti ini. Kemudian, kata ganti tunggal untuk feminim disebut dengan zot, juga berarti ini. Kemudian kata ganti tunggal untuk maskulin, ya, itu berarti hu. Kata ganti tunggal untuk feminim itu berarti he, yang berarti itu. Oke, saya ulang. Kata ganti tunggal yang pertama disebut dengan ze untuk maskulin, berarti ini. Kemudian kata ganti tunggal untuk feminim z untuk ya berarti ini. Sedangkan kata ganti tunggal untuk hu maskulin yang berarti itu, kata ganti tunggal feminim he yang berarti juga itu. Itu untuk kata tunggalnya. Sedangkan kata ganti untuk jamak yang pertama, ya, kata ganti jamak untuk maskulin yang berarti ini disebut dengan eleh. Kata ganti jamak untuk feminim yang juga berarti ini juga disebut eleh. Jadi tergantung pemakaiannya dalam kalimat. Kemudian kata ganti jamak untuk maskulin yang berarti itu disebut dengan hemma atau hem. Kata ganti jamak untuk feminim yang berarti itu, ya, disebut dengan henna, hen. Nah, kalau kita coba melafalkan kata ganti ini dari tunggal, ya, baik maskulin feminim, ini, itu, maupun jamak, maskulin feminim, ini, kemudian maskulin jamak, itu, kemudian feminim jamak, itu kita bisa lafalkan misalnya kira-kira seperti ini. Zeh, zot, huhi, eleh, hemma, hem, henna, hen. Saya ulangi. Zeh, zot, huhi, eleh, hemma, hem, henna, hen. Yang bisa berarti ini, itu, tunggal. Ini, itu, jamak, baik untuk maskulin maupun untuk feminim. Nah, sebagai contoh misalnya, kita bisa lihat nanti dalam PPT-nya misalnya disebut dengan hamakom hazeh. Hamakom hazeh. Karena ini maskulin tunggal, maka ini dapat diartikan tempat ini. Ini berarti maskulin. Jadi kita perhatikan kata bendanya. Kata bendanya maskulin tunggal. Kemudian haaret hazet. Nah, kenapa dia pakai hazet? Karena aret itu sendiri feminim tunggal. Jadi bisa kita artikan negeri ini dia feminim, ya. Haaret hazeh. Nah, kemudian bayom hahu, ya, bayom hahu, pada hari itu, ya, yom itu maskulin, ya, pada hari itu,
maka dia harus pakai hu karena pada hari itu, ya. Kemudian yang keempat, ha arim, ha eleh. Nah, pertanyaannya, mengapa pakai ha eleh? Nah, kemudian ini ha eleh yang mana? Ya. Nah, karena ada dua eleh tadi, maka ini adalah karena arim itu berasal dari kata ir, arim itu kota-kota, kota itu sendiri feminim, maka eleh yang dipakai adalah eleh yang kedua. Maka dapat diterjemahkan hari-hari itu. Oke? Oh, sorry, maaf, bukan hari-hari itu. Kota-kota itu. Oke? Contoh yang berikut misalnya, hayamim hahem. Ya. Hayamim hahem. Itu berasal dari kata yom, ya. Kemudian mendapat awalan penentu ha. Hayamim berarti hari-hari itu, maka awalan kata penunjuknya juga harus mendapat awalan penentu hahem. Maka itu bisa diartikan hari-hari itu. Yang terakhir misalnya contohnya kita sebut hadebarim ha eleh. Nah, coba saudara perhatikan. Lagi-lagi hadebarim ha eleh. Ya, kata benda mendapat awalan penentu, maka kata penunjuknya juga mendapat awalan penentu. Pertanyaannya, eleh yang keberapa? Eleh yang maskulin atau yang feminim? Maka kita harus kembalikan kepada kata dasar, kata benda yang dipakai. Dari kata debarim itu berarti perkataan itu maskulin, perkataan itu feminim, maka HL yang dipakai adalah HL jamak feminim. Sehingga perkataan ini. Dengan demikian saudara, ini yang bisa kita perhatikan kali ini dari kata ganti orang dan kata ganti penunjuk. Kemudian beberapa bagian dari kata penunjuk yang bisa kita pelajari ialah pemakaian kata penunjuk baik secara atribut maupun secara predikat. Ketika kita belajar kata benda dan kata sifat, kita sudah mempelajari apa yang disebut dengan pemakaian secara atribut maupun predikat. Ternyata ketika kita mempelajari kata penunjuk, itu atau ini baik maskulin maupun feminim, tunggal dan jamak, ternyata memiliki prinsip yang sama. Jika kata benda memiliki kata sifat dan sekaligus memiliki kata penunjuk, jika kata benda tersebut mendapat awalan penentu, maka kata sifat mendapat awalan penentu, kata penunjuk juga mendapat awalan penentu. Sebagai contoh misalnya kita dapat sebut hamelek, harasa, hahu. Perhatikan, ya, raja yang fasik itu. Kalau saudara perhatikan di sini, ya, hamelek, harasa, hahu. Awalan penunjuk selalu ditempatkan sesudah kata sifat. Sehingga posisinya hamelek, harasa, hahu. Nah, ini beberapa contoh yang bisa kita lihat dalam pemakaian kata penunjuk. Kemudian misalnya, contoh pemakaian kata penunjuk secara atribut yang bisa kita lihat, nanti teman-teman bisa lihat di PPT ya. Haaretz, hatobah, hazet. Ya, kalau saudara perhatikan, saya ulangi. Haaret, hatobah, hazot. Berarti itu negeri yang baik itu. Kalau saudara perhatikan, semuanya bersesuaian, ya. Karena arets itu adalah jenis kelaminnya feminim, maka kata sifatnya juga akan mendapat feminim. Maka juga kata penunjuknya mendapat bentuk feminim, ya. Kemudian ha anasim, ha rasaim, ha hemmah, ya. Para laki-laki yang fasik itu. Saudara lagi perhatikan di sini. Ha anasim itu jamak maskulin. Maka kata sifatnya
Ha-ra'asim itu juga jamak. Kemudian ha-hemma itu juga jamak. Dan masing-masing juga mendapat awalan penentu. Kemudian, contoh yang berikut. Ya. Ha-irim, ha-gedolim, ha-eleh. Coba saudara perhatikan di sini. Ya. Karena kota itu, karena irim itu merupakan feminim, maka karena kota itu merupakan maskulin, jamak, maka kata sifat yang dimiliki juga harus jamak dan maskulin, dan kata penunjuk juga harus jamak dan maskulin. Maka artinya kota-kota yang besar itu. Itu secara atribut. Bagian yang berikut yang bisa kita pelajari, tentu kita tidak akan seluruh bagian bisa kita jelaskan, mungkin nanti pada bagian yang selanjutnya. Tetapi kita sudah katakan tadi bahwa pemakaian secara atribut, kemudian yang kedua pemakaian secara predikat. Kata penunjuk dalam pemakaiannya secara predikat memiliki prinsip yang pertama, ya, urutan dalam bahasa Ibrani berbeda dengan pemakaian secara atribut. Dalam pemakaian secara predikat dimulai dengan kata penunjuk, kemudian diikuti dengan kata benda. Maka contoh yang bisa kita berikan misalnya Zot Bayit. Ya, ini adalah rumah. Perhatikan, ini adalah rumah. Ya, kenapa pakai Zot? Dia adalah mengapa pakai Zot? Karena Bayit itu adalah maskulin tunggal. Ya, dan maka penunjuknya harus juga maskulin tunggal. Sehingga Zot Bayit ini adalah rumah. Kemudian dalam pemakaian predikat, kalau kata bendanya memperoleh awalan penentu, maka kata penunjuk tidak perlu mendapat awalan penentu. Misalnya, ya, kita perhatikan hu ha-kohen. Ya, perhatikan. Kata hu tidak perlu pakai ha, hu, ha, kohen, tapi cukup hu, ha, kohen. Ya, berarti apa? Imam itu. Ya, imam itu. Kita perhatikan. Nah, beberapa contoh pemakaian kata penunjuk secara predikat. Misalnya, ze hayom hatobah. Artinya, ini adalah hari baik itu. Saudara perhatikan, awalan penentu yang dipakai harus sesuai dengan kata benda dan kata sifat yang dipakai. Jumlahnya awalan penentu harus sesuai dengan kata benda yang dipakai dan kata sifat yang dipakai. Yang kedua, eleh, hadebarim, hahakamim. Saya ulang. Eleh, hadebarim, hahakamim. Ini bisa diartikan, ini adalah perkataan-perkataan berhikmat. Saudara perhatikan, ya. Ini adalah perkataan-perkataan berhikmat. Kemudian, contoh yang berikut, henna ha-abanim hayokar. Ya, saya ulangi. Henna ha-abanim hayakar. Ya, itu adalah batu-batu berharga. Ha-abanim itu berasal dari kata dasar eben. Dalam bentuk jamak dia menjadi abanim. Kemudian mendapat awalan penentu ha menjadi ha-abanim. Ya, henna ha-abanim hayakar. Maka saudara perhatikan, kata sifatnya juga mendapat kata awalan penentu menjadi hayakar. Itu adalah batu-batu. Nah, contoh yang terakhir saudara, dalam pemakaian predikat atau prinsip yang terakhir, ya, jika kata benda mendapat awalan penentu, kata sifat mendapat awalan penentu, maka kata penunjuk tidak membutuhkan awalan penentu. Contoh misalnya,
Ze hakohen hagadol. Perhatikan, ada dua yang mendapat awalan penentu, yaitu kata benda hakohen, kemudian kata sifat hagadol. Nah, sedangkan awalan kata penunjuk tidak perlu. Ini dapat diartikan ini adalah imam besar itu. Nah, saudara, ini beberapa bagian yang bisa kita pelajari dari kata ganti. Yang pertama, kata ganti orang, kata ganti penunjuk, dan pemakaiannya baik secara atribut maupun predikat. Pada bagian selanjutnya, kita masih akan melanjutkan dengan kata ganti tanya dan beberapa hal yang lain. Namun saudara, jika saudara kurang dapat memahami atau saudara ingin bertanya atau ingin memberikan komentar, silakan saudara tulis di kolom komentar, atau silakan saudara bisa email ke email yang tertera juga di dalam Boker Top Channel. Saudara bisa email saya dan semua masukan, semua pertanyaan pastilah akan saya jawab. Sekali lagi, supaya channel ini bisa terus on, saya berharap teman-teman, khususnya mahasiswa-mahasiswa teologi yang sedang belajar bahasa Ibrani 1, saudara bisa like, subscribe, dan share channel ini. Kiranya pelajaran singkat ini bisa memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam.